Shalom, selamat pagi jemaat semua. Masih ada sukacita pada pagi ini. Haleluya. Apapun yang saudara-saudara semua alami saat ini, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita andalkan dalam setiap segi kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini dan kita akan tundukkan kepala. Haleluya, syukur. Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi ini, buat segala kejadian kami yang dahsyat bersamamu. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami sangat bersuka cita karenamu. Terima kasih buat setiap kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Engkau sangat mengerti kami. Setiap hati kami yang penuh dengan kerinduan untuk bertemu denganmu. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami. Penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Kau Tuhan, kekuatanku, tempat berlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Engkau Yesus, hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau,
tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, kami mau tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Engkau tetap Allah kami selama-lamanya Tuhan. Karena itu kami memuji Engkau saat ini. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kami takkan sama Tuhan setelah Engkau ada dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah alasan untuk
Kita percaya bahwa hidup kita tidak akan sama setelah ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi tempat pertama bagi kita. Amin. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara untuk mempersiapkannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat setiap berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Di tangan kami ya Tuhan ada sebagian dari berkat yang sudah Kau berikan. Kami akan mempersembahkannya ya Tuhan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang jadi andalan kami.
Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya, Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ini yang kami percayai, ini yang kami imani di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hidup dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Kami hidup dalam mujizat terus kepada mujizat. Karena kami percaya mujizat itu ada dalam hidup kami setiap langkah kami. Sebab itu kalau toh kami ada pada pagi ini pun karena mujizat Tuhan. Kami boleh Tuhan gerakkan untuk datang ke rumah ini. Engkau berikan kami kemampuan dan kekuatan, ini pun karena mujizat. Sebab itu Tuhan, di tengah-tengah semua persoalan, penderitaan, pemikiran kami tetap percaya mujizat tersedia buat kami, karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Mari Tuhan, lakukan mujizat lagi buat kami. Dan mujizat paling besar dalam hidup kami hari ini adalah kalau kami boleh mengerti firman-Mu, bahkan kami sanggup untuk melakukannya, itu pun karena mujizat. Terima kasih Bapa, urapan-Mu buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapan yang sama juga untuk kami jemaat, baik yang di sini maupun di rumah, untuk kami melakukannya firman Tuhan. Karena kami waktu percaya, waktu kami melakukan firman-Mu, mujizat pasti terjadi dalam kami. Terima kasih, dengan hati yang terbuka lebar, dengan ucapan syukur yang limpah, kami terima firman-Mu dengan berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan, saudara-saudara ya. Pagi ini adalah pagi mujizat buat kita semua. Ya, kalau saudara masih bertahan, Anda masih ada bersama-sama untuk memuji Tuhan, ini karena mujizat. Ya, saya percaya ini karena mujizat. Sebab itu saya yakinkan Anda juga, saya yakinkan diri saya juga bahwa mujizat masih berlangsung sampai sekarang.
Bahkan saya dan jemaat tumpang akan hidup dari mujizat satu kepada mujizat lain, dan tak henti-hentinya mujizat terjadi dalam saya dan saudara. Ya, sebab itu saudara, yuk kita dengan hati yang penuh, ya, konsen penuh kepada firman Tuhan. Saya akan sampaikan dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Waktu beberapa minggu lalu saya melayani saudara, kita sampai kepada sebuah janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan berkata kepada Daniel waktu Daniel berdoa untuk bangsanya, untuk dirinya, untuk pengampunan dosa. Lalu Tuhan berkata, sudah ditetapkan bagi Tuhan sebuah masa. Ya, saya harap Anda masih ingat, Tuhan menjawab kepada Daniel, Daniel, sudah ditetapkan sebuah masa, sudah ditetapkan Tuhan satu waktu. Ya, saya ambil keputusan, saudara, kesimpulan saya, kalau Tuhan berbicara tentang waktu, pasti Daniel berdoa tentang kapan. Betul ya? Kalau Tuhan berjawab dengan bilangan, pasti Tuhan berkata kepada Daniel tentang bilangan, tentang angka, pasti Daniel berdoa berapa. Ya. Kalau Tuhan menjawab dengan 7 kali 70 masa atau 70 kali 7 masa, itu berarti mungkin Daniel berdoa, sampai kapan Tuhan persoalan ini terjadi? Ya, saya tertarik dengan satu pengakuan seorang petugas pemakaman di kota Surabaya yang lagi sekarang ini lagi booming kemana-mana. Petugas pemakaman itu sampai berkata kepada reporter televisi, setiap hari kami memakamkan 28 orang. Padahal sebelum pandemik, satu hari 2, 3, paling banyak 4. Dan ini sampai 30, saudara. Pemerintah Surabaya sampai kewalahan menyediakan lahan untuk pemakaman. Malang juga mulai memikirkan. Lalu satu kata yang saya tangkap, bukan lelahnya, tapi petugas itu berkata, terus sampai kapan ini? Ya, tentunya saya dan saudara juga berkata demikian kan. Bapak Ibu pasti tidak nyaman dengan ibadah yang seperti ini kalau kita banding dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Ya, beberapa jemaat sudah mulai kepingin meluk saya, kepingin kasih 2 tangan, ya sampai saya sorry, jangan saran. Oh ya, lupa. Ya tadi ada ibu juga masih mau gitu ya kepada Bu Stefanus, jangan bu, ya lupa, gitu ya. Sebetulnya saya sampaikan kepada Anda, ini satu perasaan kita yang kurang nyaman. Saudara mengakui, tidak mengakui, Anda kurang nyaman. Saya juga kurang nyaman, saudara. Mesti pakai masker, ya, lalu pakai penutup wajah lagi. Saya pelayanan keluar kota juga tidak senyaman dulu, saudara. Ya, ini lebih lelah hari-hari ini kalau saya pelayanan ke luar kota. Kenapa? Kalau dulu luar kota itu di samping pelayanan ada mungkin acara, ya santai, ya ada acara cari sesuatu, sekarang enggak bisa, kurang nyaman. Nah, di tengah-tengah rasa kurang nyaman ini muncul dalam benak saya, kuatnya sih kuat. Kita mesti kuat, kita lakukan semua disiplin kesehatan. Persoalan yang muncul apa? Sampai kapan? Halo? Amin. Ada hal-hal yang membuat kita bertanya sampai kapan? Pandemi ini loh sampai kapan? Corona ini sampai kapan? Lah yang membuat kita bertanya itu macam-macam, saudara. Saudara yang punya pekerjaan, yang terbengkelai karena begini ini, saudara bisa berkata sampai kapan ya? Guru-guru yang berjumpa dengan muridnya, murid yang tidak berjumpa dengan gurunya, menerima satu tutor langsung juga katakan sampai kapan? Anda yang mungkin hidup berkecukupan, punya celengan, punya tabungan, Anda juga mulai berkata, loh tabungan ini kok tinggal sedikit ini, terus sampai kapan? Cukupkah tabungan kita untuk mencukupi kebutuhan kita dan sebagainya? Sampai kapan? Pasti saya katakan juga, Daniel berdoa kepada Tuhan dalam pasal yang ke-9. Lalu Tuhan menjawab, 70 kali 7 masa telah ditetapkan Tuhan bagimu. Dan saya sampaikan Anda waktu itu kata masa, itu terjemahan yang asli dari kitab bahasa Ibrani dipakai kata sabuim. Sabuim adalah minggu. Ya, sabuim adalah minggu, yamim adalah hari. Jadi kalau 70 kali 7 masa, kalau pakai kata sabuim itu minggu artinya
490 minggu itu hampir 10 tahun atau 9 tahun lebih, saudara-saudara. Bahkan ada beberapa pelajaran tentang minggu-minggu Daniel, dulu di Pakatan Minggu. Kalau merujuk dari zaman Daniel sampai Tuhan Yesus, ada 490 tahun, pasti kita akan berkata yang lebih pendek yang akan kita pilih. Ya, saudara juga pasti seperti Daniel, seperti saya juga tanya, sampai kapan? Lalu Tuhan menetapkan, waktu itu saya katakan, semua pandemik ini terjadi atas ketetapan atau seizin Tuhan. Dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa diubah, kecuali oleh doa seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, baru bisa diubah. Tuhan menetapkan Niniwe harus dibinasakan. Tapi Niniwe tidak dibinasakan hanya karena ketaatan seorang yang namanya Yunus. Tuhan berkata Sodom dan Gomora harus dibinasakan. Sekalipun ada seorang pendoa syafaat yang namanya Abraham, tapi ketetapan itu tidak diubah dan tetap dibinasakan. Kenapa? Tidak memenuhi satu hal yang berkenan kepada Tuhan, lalu terjadilah ketetapan itu. Saya sampaikan kepada saudara, saya juga mesti bertanya, Anda bertanya, kalau Tuhan mengatakan 70 kali 7 masa, kalau mau 9 tahun kita juga bisa pikir, kalau 490 tahun juga kita mesti mikir juga, saudara, sampai kapan? Tapi saya berkata kepada saudara, Tuhan itu baik. Anda tidak usah tahu sampai kapan terjadinya pandemik. Anda tidak perlu pikirkan sampai kapan selesainya Pak, sampai kapan. Anda tidak perlu tahu itu. Saya dan keluarga juga mengalami satu beban. Ya, saya runding dengan anak kecil, ya anak saya yang kecil. Karena kita mau mantu dan mantunya mesti ditunda. Terus persoalan terakhir katakan apa? Sampai kapan? Ya, firman Tuhan berdatang kepada Daniel. Mari kita baca ulang dalam kitab Nabi Daniel Pak. Pasal yang ke-10 ayat 18 sampai 19. Biar ini jadi jawaban lagi buat saudara. Daniel 10 ayat 18 demikian. Ya. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu dalam kitab Nabi Daniel dikenal dengan seorang penghulu malaikat namanya Mikael, seperti manusia. Tapi dalam nubuatan kitab Daniel juga berkata nubuatan ganda. Ini berbicara dengan satu pribadi ilahi yang berwujud manusia. Dalam satu pelajaran teologi disebut dengan teofania, penampakan Tuhan terhadap manusia dalam bentuk sebagai manusia. Dan saya katakan, kalau yang berkata ini adalah Mikael, Mikael pun sedang disuruh oleh Tuhan. Kalau yang berbentuk manusia itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu juga pribadi Tuhan yang berhubungan langsung dengan Daniel. Lalu Pak, menyentuh aku pula. Menjamah aku pula, menyentuh aku pula. Dan memberikan aku kekuatan. Ya, ini yang Anda perlu, yang saya perlu. Lebih perlu daripada kita mendengar kapan berhentinya pandemik. Saudara-saudara, kapan berhentinya virus corona? Saya berkata itu tidak terlalu perlu buat saya dan saudara. Itu tidak lebih penting daripada satu hal yang dicatat dalam Alkitab. Sampai kapanpun penderitaan, sampai kapanpun pandemi, sampai kapanpun COVID-19, Anda tidak usah pikir itu. Yang kita mesti pikir adalah dapatkan jamahan, dapatkan sentuhan dari Tuhan setiap nafas dan hidup saya dan saudara. Itu jauh lebih penting daripada kita tahu kapan berhenti pandemi ini. Saya bersyukur kepada Tuhan gereja kita dibuka. Dan saya lebih bersyukur kepada Tuhan ada jemaat yang antusias. Kadang-kadang antara gembala dengan jemaat ini tidak sinkron. Ya, jemaat WA gembalanya koyok yo saudara ya. Kapan dibuka, kapan dibuka, kapan dibuka. Sudah gitu gereja ambil keputusan buka. Tentunya dalam tanda petik, bukan dengan biaya yang murah. Harus sediakan ini, harus sediakan itu, harus ikuti ini, harus ikuti itu. Setelah terjadi dibuka sungguhan, jemaat tidak datang alasannya takut lah, tidak berani lah.
Saudara. Ini satu ketidaksinkronan antar gembala dengan jemaat, tapi bersyukur Tuhan baik untuk jemaat GBI Tumpang. Ya, ada tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. Tidak bertepuk tangan sebelah. Namanya gayung itu tersambut. Ya, selamat buat jemaat walaupun Anda masih duduk di luar sambil menikmati sinar matahari pagi. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik kepada kita. Lebih daripada tahu kapan berakhir, saudara mesti lebih tahu Tuhan harus menjamah saya. Saya masih ingat saya waktu kecil, ya enggak terlalu kecil, sudah SMP gitu ya, tahun 80-an, di Malang itu ada KKR, ada seorang penyanyi, mami masih ingat ya namanya itu Frans Daromes. Dia menyanyi dia jamah, jamah segenap hidupku. Dan saya katakan kepada saudara, waktu itu namanya kesembuhan ilahi, tidak perlu orangnya maju ke depan. Waktu dia menyanyi, dia jamah segenap hidupku. Dia jamah dan hidupku menjadi baru. Orang sakit itu disembuhkan di tempat. Orang lumpuh itu berdiri di tempat. Saya tetap percaya era 80-an akan terjadi, era 2020 di tempat ini. Amin. Jamahan Tuhan selalu membuat hidup kita menjadi baru. Jamahan Tuhan selalu hidup kita menjadi kuat. Jamahan Tuhan selalu hidup kita menjadi bertahan. Jamahan Tuhan tidak membuat kita berkekurangan. Tapi jamahan Tuhan berkelebihan, kelimpahan. Baik jasmani maupun rohani. Sebab itu jemaat Tuhan saya berdoa. Tidak usah lagi tanya sampai kapan. Yang jelas saya perjuangkan, Anda perjuangkan. Kita berdoa, kita mohon Tuhan jamahlah kami. Jamahlah hati kami. Secara pribadi, keluarga, gereja, kota, negara juga. Di mana ada jamahan Tuhan, di sana pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, coba kita lihat pasal 11 ayat 32 sebelum kita menuju yang ayat 19. Pasal 11. Ayat 32. Pasal 11:32. Ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Ya. akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat akan tetap kuat. dan akan bertindak. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ya. Orang di jamah Tuhan itu membuat sebuah pengenalan kepada Tuhan jauh lebih hebat. Sekarang ini waktunya ibadah bukan sekedar rutinitas ibadah. Ibadah bukan hanya memperpanjang waktu ibadah yang pantas. Walaupun ibadah kita singkat, walaupun ibadah kita tidak lama. Pastikan dalam ibadah kita ada jamahan Tuhan. Ya. Saudara pulang dengan rasakan satu jamahan. Ada tangan yang menjamah, tangan yang menyentuh Anda. Saya tidak lagi bebas mendoakan saudara seperti waktu-waktu yang sudah dengan menumpangkan tangan. Ibu Gembala juga mungkin sekarang sudah tidak begitu bebas untuk datang kepada Anda, peluk Anda, mendoakannya. Tapi saya berdoa lebih dari tangan saya, lebih dari tangan Ibu Gembala, tangan Yesus yang berlubang paku. Itu yang menjamah saudara. Yang menyentuh Anda. Sehingga sentuhan itu membuat Anda lebih kenal dia. Seorang murid 3 tahun setengah diajar. Tapi pengenalannya itu menjadi sempurna waktu dia berkata, aku tidak bisa percaya sebelum aku menjamah dan memasukkan tanganku ini, jariku, ke lubang tangannya. Dan sebelum aku menjamah dia yang lambungnya tertikam, aku tidak akan pernah percaya. Padahal pengenalannya apa belum kenal? Sudah. Sudahkah rasakan mujizat? Ikut buat mujizat yang namanya Thomas. Tapi pengenalannya secara benar, waktu dia menyentuh, dia menjamah. Seorang nabi yang namanya Ayub. Berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya, dia kenal Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Dia bakar korban setiap sore untuk anak-anaknya juga, jangan-jangan mereka berbuat dosa.
Satu kali di puncak pengenalannya, dia rasakan jamahan Tuhan. Sampai dia berkata, dulu aku kenal Tuhan hanya dari kata orang. Tetapi sekarang aku mengenal, aku tahu dia dengan pengalaman. Bapak Ibu, ini doa pribadi saya untuk jemaat ini. Tahun-tahun penderitaan ini kata orang, tahun-tahun pandemik ini, tahun-tahun menakutkan ini. Biar itu kata orang, tapi untuk jemaat Tumpang, saya berdoa tahun-tahun ini menjadi tahun Tuhan menjamah, Tuhan memegang hidup saudara, Tuhan mengenalkan dirinya kepada Anda. Bukan lewat khotbah lagi, tapi lewat pengalaman demi pengalaman. Ya, jangan pernah susah, tetaplah bersyukur. Kenapa ada pandemik? Supaya Anda, supaya saya bisa kenal Tuhan bukan lewat pengajaran lagi, tapi lewat sebuah pengalaman pribadi lepas pribadi. Coba kita lanjut Daniel pasal 10 Pak, ayat 19. Apakah yang mesti kita lakukan kata firman Tuhan? Kita masih lanjutin yang minggu lalu saudara ya. Dan berkata, Nah, setelah dia dijamah, setelah menikmati jamahan, setelah ada yang namanya tangan yang ditumpangkan langsung dari Tuhan, lalu dia berkata, hai engkau yang dikasihi, ya. janganlah takut. Yang pertama masih ingat, engkau sangat dikasihi. Yang kedua, jangan takut. Lanjut. Sejahteralah engkau. Yang ketiga, sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Yang keempat. Ya, Jadilah kuat. Jadilah kuat. Terus? Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi. Aku merasa kuat lagi. Dan berkata kepadanya, berbicaralah kiranya Tuanku. Ya, lanjutkanlah firman Tuhan itu kepadaku ya Tuhan, karena sekarang aku sudah kuat. Sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Saudara-saudara, kekuatan demi kekuatan akan Tuhan limpahkan untuk kita. Saya tetap katakan, setelah dijamah, dapat jamahan. Ya, hari-hari ini saya yakin, jamahan Tuhan bukan hanya di gereja. Mungkin Selasa sudah ada lagi kepada, ada cuma Minggu. Tapi di rumah Anda, saudara mesti cari waktu banyak untuk bersekutu, untuk berdiam diri sendiri dengan Tuhan. Yang menjadi tujuan kita satu, saudara harus rindu minggu-minggu ini. Anda dapat jamahan, ya. Anda dapat sentuhan. Dan sentuhan dari Tuhan itu akan membuat saya dan saudara mendapatkan 4 hal ini. Karena apa? Karena Tuhan memang punya sebuah maksud, Tuhan punya sebuah kehendak. Yang diingini, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah satu, Anda itu yakin bahwa Anda dan saya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ya, sangat dikasihi. Siapa yakin sangat dikasihi Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yakin? Tirukan saya, tolong sama-sama. Katakan, saya percaya. Saya sangat dikasihi Tuhan. Lagi saya percaya kasihnya Tuhan lebih besar dari masalah saya. Yang setuju katakan? Paulus pernah berkata waktu Paulus dalam penderitaan, Paulus masuk dalam sebuah kesulitan, dia dipenjarakan di kota Roma, dia mesti melayani beberapa jemaat yang juga dalam penderitaan. Sampai ada 4 surat yang ditulis dari penjara. Yaitu surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan surat Filemon. Dan di antara surat itu yang paling penting pada Efesus pasal yang ketiga, nanti Anda baca di rumah. Ayat 18 sampai 19 dia berkata, aku berdoa, kata Paulus. Saya melihat doa ini juga kaget saudara. Yang didoakan Paulus bukan supaya Tuhan memberkati engkau, mencukupkan engkau, supaya Tuhan memberikan mujizat, Tuhan menyembuhkan engkau, memelihara engkau, dia utus malaikatnya untuk menjaga engkau. Yang didoakan oleh Paulus adalah, aku berdoa supaya engkau bersama-sama orang-orang kudus dapat memahami. Ya.
dapat memahami. Atau kita baca saja supaya jauh lebih jelas ya. Efesus pasal yang ketiga. Masih ada waktu kok. Ayat 18. Efesus 3 ayat 18 demikian. Ya. Aku berdoa Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala supaya orang kudus, kamu bersama-sama dengan sidang jemaat. Aku berdoa supaya kamu dengan jemaat Tuhan, orang-orang kudus, dapat memahami betapa lebarnya betapa lebar dan panjangnya dan panjang dan tingginya dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. kasih Kristus. Kenapa untuk memahami kasih ini mesti berdoa, saudara? Kasih ini dalam ukuran yang tidak dapat dipahami oleh ilmu manusia. Kita tahu kan panjang kali lebar itu sama dengan luas. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume atau isi. Tapi panjang kali lebar kali tinggi kali dalam tidak dapat diselami oleh manusia. Tapi ini Anda mesti dapat memahami. Makanya kasih ini tidak dapat dipahami dengan berita. Kasih ini tidak dapat dipahami dengan keterangan. Kasih ini dapat dipahami dengan doa. Paulus berdoa supaya engkau dapat mengerti kasih ini loh. Bukan hanya kasih yang persegi pangkat 2, bukan hanya kasih yang kibik pangkat 3, tapi kasih yang begitu dalam, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Pangkat berapa? Ini tidak dapat kita mengerti kalau saudara kurang berdoa. Lanjut 19. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih. Dapat merasakan, dapat menikmati, dapat mengenal. Bukan hanya merasa, tapi menikmati, merasakan. Bapak Ibu, kasih Tuhan bukan hanya untuk dimengerti, tapi kasih itu akan kita rasakan, kita nikmati. Kapan? Sekarang ini. Sekarang ini waktunya kita menikmati kasihnya Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara saya, bagaimana Tuhan pelihara saudara. Bagaimana Tuhan menjagai saya, bagaimana Tuhan menjagai saudara. Sekarang sudah kasih itu bukan pelajaran, bukan bentuk renungan, tapi sesuatu pengalaman pribadi, lepas pribadi. Sorry, saya tidak membatasi Anda untuk merasakan kasih anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ada di luar kota, jangan terlalu berharap mereka datang dekat dengan Anda. Apalagi yang punya anak di luar negeri, tidak usah berharap pulang mereka. Mereka juga kesulitan. Dan saudara tidak perlu tolongso karena anak-anak jauh. Ada kasih yang lebih dari semua itu. Yang dapat kita mengerti, kita fahami dan kita kenal, kita rasakan. Lanjut Pak. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya. Aku berdoa. Ya cukup sampai situ. Jamahan Tuhan membuat saudara merasa, menikmati bentuk kasihnya Tuhan. Lalu Daniel dikatakan di sana, jangan takut. Yang kedua, saya pikir jangan takut tidak usah diterangkan lagi. Alkitab mencatat 360 kali kata jangan takut, cukup sehari satu dan setahun penuh buat Anda. Masih ingat khotbah Natal? Puyaoji ba, puyaoba. Ya, orang yang yakin dikasih Tuhan, tidak akan ada ketakutan. Jemaat tumpang sudah tidak lagi ngudang anak, ciluk ba, sudah kan? Halo? Sekarang kudangannya haleluya, Tuhan memberkati, puji Tuhan, haleluya. Bukan lagi ci, lupa. Ci itu takut, ba juga takut. Betul ya Jarwo ya? Puyao ci ba. Cu Yesus ai ni, cu Yesus ai wo. Puyao ci ba. Percaya kasihnya Tuhan cukup bahkan lebih untuk saya hidup walaupun di tengah-tengah corona. Untuk Anda hidup walaupun di tengah-tengah pandemi. Kasihnya Tuhan cukup, tidak usah takut. Yang berikut adalah kita disuruh sejahtera. Betul ya Pak ya tadi ya. Sejahteralah engkau. Saudara selalu berkata, ya opo Pak carane sejahtera iki wong sembarang kurang iki. Yuk kita buka. 1 Tawarikh 12 ayat 18. Seorang pemimpin yang namanya Daud. Di tengah-tengah perjuangan panjang, di tengah-tengah masalah yang bertubi-tubi,
Dia masih bisa sejahtera. Piye carane, Pak? Yo, Pak. 1 Tawarik 12 ayat 18 demikian. Ya. Lalu roh menguasai Amasai. Lalu roh, bukan Amasai loh yang berbicara. Roh menguasai Amasai. Roh. Kepala ke-30 orang itu. Jadi ada 30 orang tentara, ada satu kepalanya namanya Amasai, Roh Kudus memenuhi dia dan roh itu berbicara kepada Daud. Apa katanya? Kami ini bagimu, Ya. hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai, Ya. sejahtera. Sejahtera bagi Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi dan penolong, sejahtera bagi penolongmu. sebab yang menolong engkau Sebab yang menolong engkau, ialah Allahmu. berikan kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan. Ini sumber sejahtera kita, jemaat tumpang. Orang sejahtera bukan karena gereja dukung. Seberapa kuat gereja dukung Anda? Mungkin Anda akan berkata, ngene ae kok bolak-balik gereja iso ngene ae kok. Memang gereja kita semampunya itu. Anda tidak bisa nuntut lebih kan? Seberapa bisa pendeta mendukung Anda? Pendeta itu justru punya kepentingan, punya keinginan didukung jemaat. Nah kalau pendeta ingin didukung, jemaat ingin didukung pendeta, lah dukung-dukungan saudara. Anda akan kecewa kan? Anda jangan hitung-hitung lagi hari ini, tuku kupon selawe untuk sembako. Pira itu regane? 60. Kacek 30.000 wae. Saudara jangan ngomong itu. Sungguhan hari-hari ini. Sedikit berkat apa yang Anda terima itu berkat. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan mesti bersyukur juga dengan keadaan ini. Kalau saya boleh bersaksi walaupun tidak perlu disaksikan. Seorang hamba Tuhan yang hidup karena persembahan, karena khotbah. Kalau khotbahnya berhenti, tidak pergi-pergi. Tapi saya tetap berkata, penolongku dan penolongmu bukan manusia. Sejahteralah engkau sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Terus Pak. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Ya, pasti Anda sejahtera. Pasti sejahtera. Dan yang terakhir, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Ayat penutup kita. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1 demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bukan dalam kekuatan manusia. Jadilah kuat bukan karena engkau mengupayakan kekuatan. Tapi firman ini berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jangan engkau terpental dari kasih karunia hanya karena sebuah pemikiran. Jangan engkau terlempar dari kasih karunia hanya karena tidak bisa memahami kasih Tuhan. Tapi biarlah kasih Tuhan membalut, menyentuh, menjamah, menguatkan, dan saudara tetap sejahtera bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat sapaan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan siapkan buat kami. Hari ini hamba-hamba-Mu tidak dapat menumpangkan tangan di atas jemaat-Mu. Yang kami bisa untuk jemaat ini hanyalah kami mencucurkan air mata doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kerinduan hamba-Mu mendoakan jemaat satu persatu pasti tidak mungkin kami lakukan. Tapi kami lebih bahagia kalau tangan-Mu sendiri yang menjamah kami.
Tangan-Mu sendiri yang menyentuh kami ya Tuhan. Sebab itu jemaat yang perlu sentuhan Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu yang memerlukan jamahan-Mu. Jamahan yang menyentuh, jamahan yang menjamah, yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang memberikan kami sejahtera. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu. Kami mohon jamahan-Mu. Sekarang letakkan kedua tangan-Mu di dada dan berkatalah, Tuhan, penuhi aku dengan jamahan-Mu. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang istimewa. Kami dapat mengerti kasih-Mu. Bukan lewat khotbah lagi, tapi lewat pengalaman pribadi lepas pribadi. Dan kami akan pulang dengan sukacita karena Engkau menjamah kami. Kami akan pulang dengan sejahtera karena penolong kami adalah Engkau. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan Jemaat GBI Tumpang, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Stefanus. Sementara saya akan membacakan warta gereja, saya persilahkan petugas diakonia untuk maju ke depan. Warta gereja GBI Dorcas Tumpang, 19 Juli 2020. Untuk ibadah doa Selasa, ibadah komisi-komisi yang ada, semuanya masih diliburkan. Dan untuk minggu depan akan tetap ada ibadah pada minggu pagi dimulai pukul 7. Dan sebentar kita akan berdoa syafaat. Saya mohon dengan kasih Pak Yohanes untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat-sangat mengucap syukur dan berterima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus. Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati beliau Tuhan dengan urapan-urapan yang baru, bila Tuhan pakai hari lepas hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati istrinya, berkati anak, cucu, menantunya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kuat kuasa-Mu dan jamahan-Mu itu Tuhan, nyata dalam kehidupan Bapak Stefanus keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat Ibu Gembala kami, yang sampai hari ini Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati terus beliau Tuhan, dengan pengurapan-pengurapan yang baru, Tuhan semakin singkapkan rahasia firman itu kepada beliau Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, kami juga berdoa Tuhan buat anak, menantu, cucu, dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati mereka Tuhan, dan Tuhan penuhi dengan jamahan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mereka semua diluputkan dari segala virus yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini tanpa kecuali Tuhan. Tuhan, kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha mereka, sekolah kuliah mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat benih yang sudah ditabur pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Seberapapun yang kami taburkan Tuhan,
Karena kami dengan tulus ikhlas dan karena Engkau Tuhan, maka Tuhan akan menumbuhkan dan membuat berbuah-buah banyak. Dan semuanya biarlah kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan nama-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengirim kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bila Tuhan firman-Mu itu jatuh di tanah hati kami yang subur dan boleh berbuah-buah banyak, dan semuanya biarlah kami kembalikan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan pada pagi hari ini zaman-Mu sudah menjamah setiap kami yang hadir. Sehingga kami semua boleh diselamatkan, kami semua boleh diluputkan dari virus corona ini Tuhan. Bahkan seluruh keluarga kami, anak, cucu, menantu, bahkan cicit-cicit kami semuanya sudah diselamatkan. Haleluya, dan diluputkan dari virus corona. Kami percaya Tuhan tidak akan lama lagi. Haleluya. Virus corona ini akan segera Tuhan cabut dan Tuhan hancurkan dari muka bumi ini Tuhan. Ajarkanlah kami untuk taat. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Sampai RT RW di mana kami tinggal Tuhan. Haleluya, haleluya. Terutama Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Berkati dengan roh ketaatan akan peraturan pemerintah ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami semua boleh menjadi pemutus-pemutus rantai corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa syafaat kami yang kurang dari sempurna. Namun kami percaya Roh Kudus yang akan membantu doa-doa kami untuk menyampaikan kepada Bapa di surga. Terpuji-pujilah Tuhan nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, terimalah berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa dan kasih karunia berlimpah dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjaga, melindungi, menyertai kita, menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.